kita, aku Keja Tola Malaika. Aku Buah Khayal Terza. Aku Devina Putasari. Dan aku Raisya Adina Istika. Tempat kita ngebahas film yang gak cuma bikin mikir, tapi juga bikin ngerasain. Hari ini kita bahas film yang, aduh, otak meledak, tapi hati juga ikut nyesek. Yaitu... Akhirnya aku juga udah pengen banget nih ngebahas soal ini. Soalnya aku tuh ngerasa kayak nggak cuman bahas kayak graffiti biasa aja, ternyata tuh ada perasaan kayak kita tuh masuk ke lubang hitam gitu tuh. Iya tuh, film itu kayak lo siap mikir tapi juga siap nangis. Dan di balik semua teori ruang dan waktu, Nolan tetap berhasil bikin kita ingat satu hal, yaitu cinta. Betul banget. Dan yang keren, teori fisika di film ini tuh bukan asal karangan lo, banyak banget yang beneran di teori Einstein dari fisikawan dunia nyata, termasuk Kip Thorne yang beneran bantu Nolan buat filmnya. Jadi, malam ini kita bakal ngobrolin 3 hal. Pertama, ada teori gilanya. Yang kedua, pengalaman waktu nonton. Dan yang ketiga, rahasia kecil yang orang jarang banget sadar. Siap? Kita langsung meluncur ke segmen pertama. Oke guys, sebelum ngomongin lubang hitam dan terserak segala, gue penasaran. Waktu kalian nonton Interstellar, reaksinya gimana sih? Gue dulu pertama. Kalau gue tuh awal-awal nonton tuh pas gue SMP kan. Gue tuh nonton sama kakak gue buat ngisi waktu luang aja di rumah. Awalnya tuh gue pas nonton kayak, oh nih kayak lagi bahas di angkasa, terus bahas graffiti aja. Pas gue lihat ada adegan dia di planet air gitu kalau nggak salah, dia tuh kayak ngebahas 1 jam di sana sama dengan kayak 7 tahun di bumi. Kayak gila banget gak sih waktu bisa kayak gitu, cepet banget. Ya itu tuh Planet Miller, kayak bahkan musiknya aja tuh bikin tegang gak sih tiap detiknya. Kayak lo tau gak sih Dev, tiap tik di lagunya itu tuh nandain kalau 1 hari itu udah lewat di bumi. Gila, beneran. Berarti selama ini yang gue denger tik-tik itu berarti 1 hari tuh udah berhenti gitu, terus lewat gitu aja ya. Iya, itu karya Hans Zimmer guys. Nolan tuh emang gila banget detail. Makanya musiknya tuh nyatu banget sama konsep fisikanya. Gue nonton pertama juga bengong banget. Apalagi pas Cooper ninggalin Murph kecil, terus balik lagi Murph yang udah tua. Itu tuh kayak bukan cuma tentang waktu, tapi tentang seberapa banyak yang bisa kita lewatin demi orang yang kita sayang. Dan lo sadar gak, nama Murph itu tuh bukan nama random. Itu tuh dari Murphy's Law yang anything that can go wrong will go wrong. Tapi Cooper ngejelasin ke anaknya, katanya it doesn't mean bad things, it means whatever can happen will happen. Yang artinya kayak semua kemungkinan itu bisa terjadi. Duh, gue jadi tahu nih makna baru tentang takdir tuh kayak gimana sih gitu. Nah sekarang kita masuk ke bagian otak ngebul, teori ilmiahnya Interstellar. Bung, lo jelasin dong gimana sih bisa waktu jadi beda di planet lain? Nah oke, jadi di Planet Miller itu mereka deket banget sama lubang hitam supermasif namanya Gargantua. Semakin kuat gravitasi, waktu makin lambat. Itu yang disebut gravitational time dilation. Jadi 1 jam di sana itu sama dengan 7 tahun di luar. Real, ini tuh teori Einstein guys. Dan lo tau nggak, visual Gargantua itu tuh bener-bener akurat secara sains, bukan sejarah sembarangan. Nolan dan Kip Thorne tuh sampai bikin makalah ilmiah asli buat ngejelasin efek cahayanya. 1 frame render aja tuh bisa makan waktu 100 jam. 100 jam cuma buat 1 frame? Sumpah keren banget. Makanya Gargantua kelihatan kayak bola hitam dengan cahaya yang muter di atas dan di bawahnya, bukan cuma cincin kayak di film lain. Yep, karena itu efek gravitational lensing. Cahaya bintang di belakangnya itu melengkung lewat depan. Itu bukan trik visual guys, itu hasil perhitungan fisika. Keren banget gak sih? Tapi juga agak nyeremin gitu loh, kayak gila bisa kayak gitu tuh. Terus wormhole dekat Saturnus itu bisa beneran ada nggak sih? Secara teori sih bisa, tapi belum terbukti. Wormhole tuh kayak terowongan ruang waktu yang bisa ngehubungin 2 titik jauh di semesta. Tapi harus dijaga sama materi eksotik yang punya energi negatif dan itu belum pernah ditemukan. Jadi bisa aja tapi ya belum ada buktinya gitu. Makanya Nolan tuh bikin seolah itu tuh dikirim sama mereka, tapi nanti di akhirnya tuh twistnya tuh mereka itu kita sendiri, manusia masa depan. Mind blowing banget gak sih? Wah, berarti tuh bukan alien ya? Nope, itu manusia masa depan yang udah bisa eksis di dimensi kelima.
Dan pas Cooper masuk ke Tesseract itu, aku kayak apa ini kayak versi ruang waktu? Iya, tapi serius, Tesseract itu representasi 5D space. Ruang di mana waktu bisa dilihat kayak ruangan biasa gitu loh. Jadi dia bisa lihat masa lalu, sekarang, dan masa depan. Merge sekaligus. Dan itu juga yang bikin gua nangis. Dia tuh ngirimin pesan kayak lewat jarum jam gitu. Itu tuh kayak bukti kalau cinta itu beneran bisa nembus waktu, guys. Nah itu juga simbol lah, gravitasi itu tuh satu-satunya gaya yang bisa menembus dimensi lain. Dan film ini, cinta itu tuh diibaratkan kayak gravitasi emosional. Puitis banget. Jadi Interstellar tuh kayak bilang cinta sama dengan hukum alam. Kurang lebih. Nah, sekarang bagian seru nih, fakta dan detail tersembunyi yang jarang banget orang tahu. Pai, lo pasti banyak punya nih. Punya banyak. Fun fact pertama, adegan wawancara orang tua di awal film itu tuh bukan sepenuhnya fiksi. Sebagian diambil dari wawancara nyata korban Dust Bowl tahun 1930-an. Nolan tuh gabungin footage asli sama aktor modern biar kesannya tuh kayak sejarah masa depan. Wah, pantesan ceritanya tuh kayak nyata banget, real banget gitu. Iya, terus robot TARS sama case itu tuh bukan CGI murni, itu tuh alat beneran yang dikontrol sama manusia di lokasi syuting. Jadi pergerakannya tuh kayak realistis banget. Serius, gue pikir efek komputer semua. Dan bahkan karakter robot itu punya parameter kepribadian kayak humor level 75%, kejujuran 90%. Itu bukan buat lucu-lucuan guys, tapi buat nunjukin gimana nih manusia bisa mengontrol sisi kemanusiaannya lewat mesin. Wah, berarti TARS itu bisa jadi ya kayak lebih jujur gak sih daripada sebagian manusia? Iya dong, bisa jadi. Terus ada lagi, planet Dr. Mann yang penuh es itu tuh bukan cuma planet mati. Warnanya tuh abu-abu dingin tuh kayak simbol dari sifat karakternya sendiri, kayak dingin, egois, dan juga takut. Wah, pantesan suasananya rasa mati banget di sana. Dan endingnya juga punya simbol kuat loh. Cooper berangkat lagi buat nyari brand di planet antah berantah gitu. Itu paralel banget sama adegan awal waktu waktu si Cooper nih ninggalin Murph, kayak pas dulu tuh dia ninggalin cintanya dia, sekarang dia ninggalin Murph nyari cintanya dia gitu. Gila, pas bagian itu sih dalam banget. Satu lagi detail yang lebih gila, Nolan tuh nggak ngasih tahu Hans Zimmer kalau film itu tentang luar angkasa. Dia tuh cuma kayak bilang kayak buat musik dong tentang hubungan ayah dan anak. Makanya musiknya tuh emosional banget, bukan kayak soundtrack sci-fi biasa. Itu dia kenapa tiap kali denger Cornfield Chase rasanya kayak rindu rumah gitu. Kita bahas dikit soal Nolan deh. Baik, lo sebagai fans beratnya pasti hafal banget gaya sutradara satu ini. Iya dong, Nolan tuh kayak punya fetish sama waktu. Dari Memento, Inception, Tenet, semua itu muter-muter soal waktu. Tapi Interstellar ini tuh kayak yang paling manusiawi gitu. Kayak awalnya film itu proyeknya Spielberg, tapi Nolan ubah jadi lebih personal tentang hubungan ayah dan anak. Kelihatan banget gak sih? Makanya tuh kayak emosinya tuh dalam-dalam banget. Dan dia tuh emang perfectionist banget. Banyak banget adegan di luar angkasa yang bukan pakai CGI gitu loh, tapi pakai model miniatur asli. Bahkan dia juga pakai kamera IMAX beneran, bukan green screen murahan. Pantes filmnya berasa real banget, padahal isinya teori berat semua. Oke, lanjut nih Bunga. Banyak banget orang yang bingung soal dimensi kelima yang disebut di akhir film. Sebenarnya itu apaan sih? Nah, ini tuh menarik banget guys. Siap-siap. Kita itu hidup di 3 dimensi kan. Di dimensi ruang itu ada panjang, lebar, tinggi. Nah, satu dimensi waktu. Nah, kalau manusia masa depan di Interstellar udah bisa ngakses dimensi kelima. Artinya mereka tuh bisa ngelihat waktu kayak ruang biasa aja gitu loh. Kayak lu jalan-jalan di lorong waktu dan bisa pilih titik mana aja yang mau didatengin. Jadi waktu tuh bukan kayak garis lurus lagi, tapi kayak ruang yang bisa dimasukin. Exactly. Dan itulah kenapa Cooper bisa lihat masa lalu Murph di Tesseract. Karena dia udah ditarik ke ruang 5 dimensi yang nggak dibatasi waktu linear. Jadi cinta itu kayak GPS di dimensi kelima ya? Kayak ngasih arah ke orang yang pengen kita tuju. Aduh Dev, dalam banget sumpah. Tapi bener juga, kan film dibilang love is the one thing that transcend time and space.
Jadi cinta dijadiin semacam koneksi antar dimensi. Itu juga kenapa Nolan tuh nggak pernah ngejelasin 100% secara sains, karena dia tuh pengen kita ngerasain, bukan cuma mikirin. Oke, satu hal yang sering banget jadi debat, paradoks waktu di Interstellar. Kalau Cooper ngirimin pesan ke masa lalu, berarti dia ngubah takdir dong. Nah, menarik banget. Di film ini tuh, konsep waktu tuh loop tertutup. Artinya, semua peristiwa udah saling nyambung gitu loh. Cooper nyelamatin masa lalu karena masa depannya udah ditulis berdasarkan itu. Nggak ada perubahan, cuma kesadaran yang berpindah aja. Kayak kalimat Cooper ke Merc, kayak we've always been connected, berarti dia tuh nggak ngubah masa lalu. Dia tuh cuma menyadari bagian dirinya yang udah selalu ada di sana. Jadi itu takdir nggak harus dirubah ya, tapi harus kita pahami. Right. Dan itu menyambung sama teori relativitasnya juga. Waktu bukan hal mutlak gitu, guys. Kalau di bumi lo ngerasa terlambat, bisa jadi di semesta lain lo tepat waktu. Wah, jadi kayak pesan simbolik juga ya. Jangan takut kalau belum sampai. Mungkin lo cuma di waktu yang berbeda. Gila, kayak dari film luar angkasa aja tuh bisa sampai ke motivasi hidup loh. Emang Interstellar tuh bukan cuma film, tapi pengalaman spiritual bercampur sains. Oke guys, setelah ngobrol panjang lebar, gue mau tanya satu hal. Buat kalian, Interstellar tuh apa sih? Kayak kalau menurut gue ya, tentang cinta yang gak kenal ruang sama waktu, tentang hubungan ayah sama anak, tentang keberanian buat percaya sama hal yang nggak bisa dijelasin pakai logika kita sendiri. Nggak paham sih. Ya, kalau buat gue itu tentang manusia yang nggak pernah berhenti berharap. Kayak kata Cooper, mankind was born on Earth, it was never meant to die here. Buat gue nih ya, film ini kalau sains bisa jadi pusat kalau lo ngerti fisikanya. Makin kerasa keindahannya, apalagi nih gue sebagai astrophile gitu kan ya. Gila. Jadi ini absolute happy buat gue. Dan buat gue, Interstellar itu film yang ngajarin satu hal sederhana. Waktu itu relatif, tapi cinta itu absolut. Udah segitu aja, udah dalam banget. Udah guys, udah nggak siap closingan. Tenang Dev. Oke guys, makasih udah dengerin Movie Voyage episode spesial kali ini. Kalau kalian suka bahasan kayak gini, jangan lupa follow dan share ya. Dan komen juga teori adegan favorit kalian dari Interstellar. Kita pamit dulu. Ingat, jangan takut nyebrang galaksi buat hal yang kalian cintai. Bye-bye. Bye.